Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Nurhayati selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai film School of the Rock dalam perspektif filsafat pendidikan. Dan saya juga akan menceritakan tentang sinopsisnya. Jadi School of Rock itu dibuat tahun 2003, disutradari oleh Richard Linklater, dibintangi oleh Jack Black. Ceritanya tentang Dewey Finn, seorang gitaris yang dipecat dari bandnya, terus butuh uang buat bayar sewa. Akhirnya dia nyamar jadi guru pengganti di sekolah elit. Nah, pas dia lihat murid-muridnya punya bakat musik, dia langsung bikin band-bandnya bareng anak-anak kelas 5 itu buat ikut Battle of the Bands. Dan selanjutnya di sini ada latar belakang kenapa film ini saya pilih, karena film ini sebenarnya adalah kritik tajam terhadap pendidikan modern. Di sekolah Horace Green yang elitis itu, ada 3 masalah besar yang saya lihat. Pertama, anak-anak diperlakukan kayak komunitas. Kedua, kurikulum yang kaku dan menindas. Ketiga, tekanan akademis yang berlebihan bikin anak-anak kehilangan identitasnya. Jadi kayak robot gitu cara belajarnya. Nah, kehadiran Dewi yang nyentrik itu justru mengubah segalanya. Makanya film ini penting banget buat dianalisis lewat 3 landasan filsafat pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, sekarang kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu ontologi. Ini soal hakikat manusia dan pendidikan. Di film ini ada benturan 2 pandangan, yaitu pihak sekolah memandang anak itu ibarat wadah yang kosong yang tinggal diisi nilai-nilai akademis demi gengsi. Pendidikan cuma alat reproduksi sosial bagi mereka, bagi sekolah ini. Tapi Dewey punya pandangan yang beda banget. Bagi dia, setiap anak itu subjek merdeka yang punya jiwa, passion, dan potensi sendiri. Dia lihat murid-muridnya stres dan kehilangan jati dirinya. Terus diubah kelas yang kaku ini jadi ruang pembebasan, tempat anak-anak bisa jadi diri mereka sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada epistemologi. Ini soal pengetahuan yang diperoleh. Metode di Horace Green itu teacher centered banget. Guru ngomong, murid hafal, selesai dah. Pengetahuan dianggap sesuatu yang mutlak dari buku teks saja. Tetapi bagi Dewey murid itu jadi pasif banget. Tapi Dewey datang dengan pendekatan learning by doing, belajar sambil praktek langsung. Dia pakai musik rock sebagai media belajar murid-murid dan dibagi sesuai dengan minatnya masing-masing. Ada yang jadi gitaris, drummer, manajer band, bahkan ada yang di bagian kostum. Mereka belajar dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Ini yang disebut dengan project based learning. Oke, selanjutnya di sini ada aksiologi. Ini soal estetika dan etika. Di sekolah Horace Green punya sistem yang materialistik. Etika artinya patuh aturan, estetika artinya seni formal yang kaku buat portofolio akademis. Dewey dibalik semua itu secara etis, dia membangun kepercayaan diri murid, saling respect, dan keberanian bersuara, terutama buat anak-anak yang selama ini tersingkirkan atau terpinggirkan. Soal estetika, bagi Dewey keindahan itu bukan soal formalitas, tapi kejujuran berekspresi diri. Musik rock jadi sarana katarsis, anak-anak bisa keluarkan beban, ekspresikan diri, dan menemukan jati diri mereka masing-masing atau kepercayaan diri mereka masing-masing. Jadi kesimpulannya dari 3 lensa filsafat tadi, film ini mengkritik keras intuisi pendidikan yang terlalu fokus pada angka dan standarisasi sampai lupa kebahagiaan anak dan keunikan anak. Dewey Finn meskipun awalnya masuk dengan cara yang tidak benar, justru membuktikan bahwa pendidikan sejati itu lebih dari sekedar aturan birokrasi. Pendidikan ideal adalah yang mampu mengintegrasikan nalar, kebebasan berpikir, dan eksplorasi bakat, dan kematangan emosional. Secara pribadi, analisis ini memberikan saya refleksi sebagai calon pendidik. Guru itu bukan aparat kurikulum yang menuntut keseragaman, tapi pematik inspirasi. Kita juga harus peka mendengarkan kecemasan murid,
meruntuhkan ketakutan mereka dan membantu mereka menemukan cahaya autentisitas dirinya. Belajar harus jadi proses yang menyenangkan dan membebaskan bagi semua murid. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan, ada di slide ini. Tadi itu presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.